Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai e-commerce Expo 2023 dengan opening keynote speech oleh Bapak Triawan Munaf selaku Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada Bapak, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua. Lumayan sudah cukup penuh. Ini termasuk event yang cukup pagi nih mulainya ya. Dan sangat tepat waktu, jam 10. Biasanya dulu banyak orang terlambat datang karena olahraga dulu di luar nih, di rumahnya masing-masing. Tapi ini pasca pandemi ya, sekarang yang keluar di pagi hari baca dulu apps nafas atau apa itu. Wah ternyata tinggi nih indeks air quality-nya. Jadi banyak sekarang nih yang di rumah lagi atau langsung pergi ke kantor. Jadi perubahan-perubahan ini memang terkadang mengagetkan gitu. Dan itu tentunya akan mempengaruhi cara kita berusaha, cara konsumen berkegiatan sehari-hari juga akan berubah. Itu mempengaruhi usaha kita juga. Tapi saya ingin menyapa dulu Pak Brian Marshall atau kalau di sini Pak Brian. Pak Brian Marshall, founder dan CEO dari Circlo Group. Ada Pak Mulyadi, Pak Ferry Tenka, dan teman-teman semua yang saya kadang-kadang suka susah sekali mengingat nama-nama. Baik, saya mungkin dulu dikenal sebagai Kepala Badan Ekonomi Kreatif tahun 2015 sampai 2019 akhir, di mana pada saat itu Circlo pun masih balita, ya 2015 ya, masih 3 tahun kalau nggak salah ya, 3 tahun atau 2 tahun. Saya masih ingat sekali pada saat itu teman-teman dari digital itu banyak sekali mendatangi saya di kantor, termasuk Patrick Waluyo, William Tokopedia, semua ingin bersinergi dengan kami, termasuk Nadiem ya pada saat itu. Bersinergi karena melihat ada satu badan pemerintah yang dibentuk oleh Pak Jokowi pada awal pemerintahannya untuk mendorong digital. Ya. Di tahun-tahun itulah kita selalu euforik dengan pertumbuhan para pemain digital yang disebut startup itu, termasuk yang sudah mencapai tahap unicorn. Selalu di dalam pidato Bapak Presiden, unicorn sudah berapa, tambah berapa ya. Ya memang pada saat itu kita harus menyambut dan terjadi perubahan undang-undang, perubahan aturan di mana asing pada saat itu sudah boleh masuk 100% ke dalam bidang atau investasi marketplace. Karena tadinya nggak boleh, 0% bahkan pada saat itu. Saya juga diprotes oleh beberapa teman di retail, ya. Wah Pak, kami mati nih katanya. Ya, pada saya saya bilang kita nggak bisa menolak disrupsi ini gitu. Kita harus ikuti. Itu di awal-awal tuh. Lalu saya juga mengantar sama Pak Rudiantara mengantar Bapak Presiden ketemu Facebook, ya Mark Zuckerberg, ketemu semualah kaisar-kaisar itu di Silicon Valley. Pak Jokowi waktu itu masih belajar juga. Masih belajar, dia pada saat itu awal-awal itu belum punya iPad, sekarang sudah ahli sekali gitu ya. Nah artinya pemerintahan Pak Jokowi itu sangat adaptatif ya, sangat welcoming,
Bahkan salah satu founder startup yaitu Nadiem jadi menteri kan ya. Nah tapi tentunya ada event atau ada momentum pandemi yang merubah lagi semuanya gitu. Ya kita merasakan sendiri pada saat pandemi kita tumbuhnya juga luar biasa. Nah di situ memang terjadi investasi yang cukup jor-joran ya pada saat itu. Tidak menyangka bahwa setelah pandemi akan ada tantangan baru. Nah akhirnya tadi saya juga bicara-bicara dengan Pak Ferry, dengan Pak Mulyadi bahwa kita di e-commerce, di marketplace harus terus menjaga momentum inovasi dan kreativitas. Karena kita nggak tahu apa lagi yang akan terjadi. Seperti sekarang nih, polusi ini kapan bisa berkurang. Nah ini dengan adanya polusi ini ada opportunity lagi untuk kita juga mungkin, karena orang akan belanja lagi di rumah. Tapi itu jangan dianggap sebagai satu hadiah. Karena mungkin akan teratasi lagi. Orang akan keluar lagi nanti untuk belanja atau untuk olahraga. Jadi yang penting mungkin untuk kita di bisnis ini, user experience, ya, super experience itu harus ditingkatkan terus ke enjoyment mereka, kemudahan. Walaupun sekarang kita udah nggak bisa terlalu perang harga misalnya, tapi kemudahan-kemudahan lain ya harus kita tingkatkan dan nggak bisa berhenti gitu. Ya, secara general kontribusi ekonomi kreatif di mana produk-produk yang Anda jual melalui marketplace ini sejak tahun 2015 yang saya tahu itu kontribusi kepada PDB-nya masih sekitar 7,5 sampai 7,8. Nggak apa-apa, itu kan proporsi, tapi tumbuhnya terus gitu. Karena kalau kita tumbuh proporsi kita besar sekali aneh, berarti yang lain nggak tumbuh gitu kan. Nah kontribusi kita 7,8% dan meningkat terus. Lalu pertumbuhan sektor ekonomi kreatif kini mencapai pertumbuhannya sendiri ya, growth-nya sendiri mencapai 5,76%. Dari tahun ke tahun sekitar 5, itu bagus sekali untuk kita semua, untuk Anda semua yang bergerak di bidang ini. Kreativitas tentunya harus tercipta terus untuk mendorong nilai tambah ya yang lebih besar, yang lebih tinggi bagi para pelaku usaha, di mana hal tersebut memungkinkan mereka untuk terus tumbuh dan menjadi yang terdepan ya. Karena kita ini survive dibanding negara-negara lain juga karena kita didukung oleh UMKM, didukung oleh ekonomi perdagangan di dalam negeri kita sendiri, dari kita untuk kita, pariwisata juga demikian. Kalau nggak ada pariwisata lokal, waduh kita susah. Ya, untung ada domestic tourism yang kita lihat sendiri dari zaman pandemi sampai sekarang banyak sekali destinasi-destinasi baru, man-made, yang menggairahkan orang untuk healing atau apapun ya di dalam negeri, tidak terlalu menggantungkan diri kepada turis luar. Nah jadi kekuatan kita sendiri inilah yang sekarang harus terus ditingkatkan dan walaupun kita dengan adanya Circlo, dengan adanya marketplace enabler yang lain juga kita bisa jualan di luar negeri, tapi ya kita maksimalkan kekuatan dalam negeri kita sendiri. Nah tadi juga kita ngobrol-ngobrol, kita akan diserbu juga nih sama sinergi para pelaku e-commerce dari China. Ya mereka bersinergi, ya marketplace-nya, lalu pengangkutannya, logistiknya, mungkin juga finance-nya. Nah ini bisa membuat mereka menyerbu kita dan kita bisa habis juga UMKM kita kalau kita tidak appeal kepada pemerintah untuk terus waspada terhadap perkembangan ini. Mudah-mudahan juga asosiasi di antara kita, asosiasi marketplace, asosiasi e-commerce, dulu ada kan IDEA, mudah-mudahan itu juga bisa kembali aktif karena sekarang ini rada pisah-pisah nih, melempem gitu. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita bisa bareng lagi untuk untuk menjaga para pelaku UMKM kita, market kita dari serbuan
luar negeri, terutama dari China. Fungsi kita di Circlo tentunya sangat penting, karena dengan adanya Circlo, kita para pelaku UMKM bisa terus berinovasi, karena tidak ada gunanya inovasi, kreativitas, atau talenta yang bisa menciptakan produk-produk baru sebagus apapun kalau mereka hanya menjual kepada tetangganya saja, ya, kepada warga di sekitar rumahnya saja. Tapi dengan adanya marketplace, dengan adanya digital, melalui kemudahan yang di-offer oleh Circlo, kita bisa menjual kemanapun juga, ya. Nah, ini tentunya harus terus didorong, dan dorongan dari Circlo, dorongan dari pemerintah, dorongan dari kita semua bersinergi itu akan memperkuat daya tahan kita dari krisis-krisis yang akan terus datang ke depannya. Saya baru dapat kabar tadi pagi, barusan waktu perjalanan ke sini, anak saya di Amerika kena COVID lagi. Kena COVID di Amerika. Jadi COVID masih ada, is here to stay, tetap waspada. Ya biasalah anak muda ya, pergi ke disco, pergi ke tempat yang crowded. Nah, kita kurangilah, saya bilang ke anak saya, janganlah terlalu bebas dulu, ini masih ada gitu. Karena ini bisa juga datang lagi di Indonesia, bisa lagi meningkat. Walaupun tentunya dinamika ini tidak selalu merugikan kita di marketplace, bisa saja menguntungkan, tapi kan kita nggak mau kita untung dari penderitaan orang. Ya, saya ingin juga dalam hal ini mengaturkan apresiasi sebesar-besarnya kepada Circlo karena telah menghadirkan acara e-commerce expo ini sebagai media wadah bagi para pelaku usaha dari berbagai skala, ya, besar, kecil, medium, untuk mendapatkan akses ilmu-ilmu yang praktis yang dapat membantu para pelaku usaha untuk lebih memahami lanskap industri dan tren yang dinamis ini, yang terus berubah ini. Dan saya yakin dengan diselenggarakannya program ini secara tahunan, itu kita bisa menangkap apapun yang terjadi di pasar, ya. Lewat e-commerce expo ini, besar harapan saya agar dapat tercipta ruang kolaboratif untuk memajukan lanskap e-commerce di Indonesia guna mendukung para pelaku usaha untuk berinovasi dan semakin memperkuat tadi ketahanan ekonomi dan membuka banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan para pelakunya. Saya turut ucapkan selamat juga kepada Circlo. Saya ini mewakili Circlo, mewakili Kadin, mewakili BUMN. Jadi topinya banyak, tapi justru dengan topi banyak itu saya insya Allah, ya, mudah-mudahan masih bisa terus berkomunikasi dengan pemerintah dan selalu dengan koneksi atau kenalan kita di manapun juga bisa terus menyampaikan perkembangan-perkembangan yang termasuk yang mengancam, ya, dan biasanya lebih didengar karena dulu saya juga di Backcraft gitu. Jadi please kalau ada kendala atau antisipasi terhadap suatu teknologi atau suatu perkembangan yang mengancam kita, saya selalu bisa mengakses yang butuh, orang-orang yang butuh diakses untuk segera beraksi gitu. Sekian dari saya, sekali lagi saya ucapkan selamat, mudah-mudahan Expo ini bisa menjadi peningkatan bagi kita semua, peningkatan daya tahan terutama, ya, karena tadi yang saya sebutkan, serangan-serangan yang tidak bisa kita ketahui akan terus terjadi dan kita bersinergi harus lebih ketat lagi. Tadi asosiasi pun harus dihidupkan kembali. Nah, ini dibutuhkan satu mungkin Circlo nih yang bisa berinisiatif untuk bangunin lagi orang-orang untuk kembali melalui Kadin sih bisa, ya, melalui Kadin kita selalu. Kemarin juga misalnya 2 hari yang lalu itu Menteri Keuangan khusus datang ke Kadin untuk sharing tentang perkembangan ekonomi dan mendengar apa keluhan, apa masukan dari para pelaku usaha termasuk dari kita. Jadi itu setiap waktu diakomodir, mudah-mudahan ini ke depannya kita mempunyai pemimpin juga yang bisa seterbuka Pak Jokowi, bisa seadaptatif Pak Jokowi agar kita tidak setback, ya, ke masa lalu lagi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sirklo.